Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencari ilmu. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Indasari dari Prodi Pendidikan IPA semester 4 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang lipida. Nah, pasti teman-teman udah berpikir tentang minyak, lemak, margarin, atau mentega, bukan? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail tentang lipida, saya akan menunjukkan beberapa bahasan yang akan kita pelajari, yaitu pengertian dan penggolongan senyawa, klasifikasi, fungsi, dan juga manfaat dari lipida, yang tentunya lipida tidak seburuk yang dibayangkan. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Nah, yang mengira bahwa lipid itu sama dengan lemak. Tetapi ternyata lipid itu tidak sama dengan lemak, minyak, maupun mentega, teman-teman. Nah, lipid memiliki cakupan yang lebih luas daripada lemak. Oke, mari. Lipid adalah senyawa organik yang bersifat nonpolar dan mereka bersifat hidrofobik atau takut air sehingga tidak larut dalam air. Nah, ada banyak senyawa yang digolongkan sebagai lipid. Namun di sini saya akan membahas hingga kelompok utama saja, yaitu yang pertama adalah lemak, fosfolipid, dan juga steroid. Oke, masuk. Yang pertama adalah lemak. Lemak dikenal sebagai zat yang terbentuk akibat kelebihan kalori dalam tubuh. Nah, semua yang ada di dalam tubuh terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit sel. Nah, saya akan menunjukkan bentuk trigliserida. Nah, seperti ini adalah bentuk trigliserida yang hanya bulat-bulatan biru disebut gliserol dan 3 asam lemak. Jadi trigliserida terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Oke, mari kita ke pembahasan asam lemak. Nah, asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya terdiri dari rangkaian hidrokarbon yang memiliki gugus karboksil atau KOH pada salah satu ujungnya. Nah, ada beberapa variasi asam lemak. Yang pertama, seluruh ikatan atomnya berupa ikatan rantai tunggal. Nah, ada yang memiliki rantai ganda. Nah, yang memiliki rantai tunggal disebut lemak jenuh, sedangkan yang memiliki rantai ganda disebut lemak tak jenuh. Nah, bisa kita lihat bahwa seluruh ikatan rantai tunggal berikatan dengan 2 atom hidrogen yang memenuhi setiap atom karbonnya, sehingga kelompok ini disebut sebagai asam lemak jenuh. Sedangkan asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda ada atom hidrogen yang hilang pada beberapa atom karbon. Nah, ini disebut sebagai lemak tak jenuh. Lemak jenuh berwujud padat pada suhu kamar, itulah sebabnya dikenal sebagai lemak padat. Sebagian besar lemak jenuh adalah makanan yang berasal dari hewani seperti susu, keju, dan juga daging. Unggas dan ikan memiliki lebih sedikit lemak jenuh daripada daging merah. Lemak jenuh juga ada dalam minyak tropis seperti minyak kelapa, minyak sawit, dan juga mentega coklat.
Kita dapat menemukan minyak tropis dalam banyak makanan ringan seperti makanan susu, seperti krim kopi dan topping kocok. Makanan yang dibuat dengan mentega, margarin, atau mentega seperti kue, bolu, dan makanan penutup lainnya. Nah, lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol Anda, sedangkan lemak tak jenuh berwujud cairan pada suhu kamar. Nah, itu kebanyakan berasal dari minyak tumbuhan. Nah, ternyata lemak tak jenuh memiliki dua variasi bentuk. Yang pertama adalah bentuk cheese, yang kedua adalah bentuk trans. Apa perbedaannya? Ini adalah asam lemak bentuk trans, sedangkan yang ini adalah asam lemak bentuk cheese. Pada asam lemak jenuh bentuk trans, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang berlawanan, sehingga bentuk asam lemak ini tetap lurus. Pada asam lemak tak jenuh bentuk cis, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang sama, sehingga bentuknya akan membengkok. Nah, mari kita lihat. Teman-teman, jika kalian pernah mendengar tentang lemak jahat dan lemak baik, ikatan hidrogen ini berpengaruh pada baik dan buruknya lemak. Asam lemak jenuh bisa atau biasa kita sebut dengan lemak jahat. Asam lemak tak jenuh jenis cis dapat kita sebut sebagai lemak baik. Nah, sedangkan asam tak jenuh jenis trans biasa kita sebut dengan lemak sangat jahat. Ketiga jenis lemak ini sangat berpengaruh terhadap tubuh. Oke. Mari kita masuk ke pembahasan tentang fosfolipid. Fosfolipid memiliki bentuk yang hampir sama dengan trigliserida. Jika trigliserida memiliki 1 gliserol dan 3 asam lemak, maka fosfolipid terdiri dari gliserol dan 2 buah asam lemak ditambah dengan gugus fosfat. Molekul fosfolipid ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan juga bagian ekor, di mana keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Pada bagian kepala bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan pada bagian ekor bersifat hidrofobik atau takut air. Nah, karena sifatnya ini, fosfolipid akan membentuk pola tertentu jika dimasukkan ke dalam air. Di dalam air, sekelompok fosfolipid akan berkumpul membentuk bulatan, di mana bagian kepalanya akan berada di luar karena bersifat hidrofilik, sedangkan bagian ekornya akan bersembunyi dari molekul air. Selanjutnya, apabila sejumlah besar fosfolipid di dalam air, mereka akan membentuk struktur organda di mana bagian kepalanya tetap mengalami kontak dengan air, sedangkan bagian ekornya akan berada di tengah agar bisa menjauh dari air, membentuk molekul fosfolipid yang disebut lipid bilayer. Nah, lipid bilayer ini berperan sebagai tembok yang memisahkan dua ruangan yang masing-masing diisi air. Contohnya adalah membran sel yang memisahkan cairan ekstrasel dan cairan intrasel. Oke. Nah, mari kita masuk ke fungsi fosfolipid di dalam tubuh.
Di dalam tubuh, fosfolipid dipecah di dalam sel yang akan menjadi energi. Lalu, fosfolipid itu dibagi menjadi molekul yang disebut kemokin. Kemokin berfungsi untuk mengatur berbagai kegiatan di dalam sel seperti produksi protein tertentu dan migrasi sel ke berbagai area tubuh. Fosfolipid juga berfungsi untuk melumasi sel-sel di area sendi. Lalu di industri farmasi dapat membantu mengangkat obat ke seluruh tubuh ke area yang dituju. Di dalam tubuh tadi ternyata juga berfungsi untuk mengangkut vitamin yang hanya larut oleh lemak. Lalu di industri makanan, fosfolipid berfungsi sebagai pengemulsi agar minyak dan air tidak membentuk lapisan yang terpisah. Nah, pembahasan fosfolipid selesai. Mari kita pembahasan selanjutnya, yaitu steroid. Steroid memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan dengan kelompok trigliserida dan juga fosfolipid. Apabila asam lemak dan fosfolipid memiliki bentuk molekul yang memanjang, maka steroid memiliki bentuk molekul yang cenderung membulat. Titik steroid merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin ditambah dengan rantai samping yang bervariasi. Contoh steroid yang paling banyak ditemui di dalam tubuh adalah kolesterol. Kolesterol merupakan jenis steroid yang paling dasar. Ia dapat diubah menjadi steroid lainnya dalam tubuh. Contoh modifikasi steroid adalah enzim-enzim seperti enzim testosteron, progesteron, dan estradiol, juga garam empedu. Oke, jenis lipid sudah kita bahas. Mari kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk lagi ke fungsi steroid. Fungsi steroid sebagai kortisol adalah pengatur dalam banyak proses metabolisme termasuk pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak, juga penyimpanan glikogen dalam hati. Sebagai aldosteron, steroid menjaga keseimbangan air dan garam mineral dalam tubuh. Lah, mari kita ke pembahasan klasifikasi lipid. Lipid dibagi menjadi 3, yaitu lipid sederhana, lipid majemuk, dan juga lipid turunan. Lipid sederhana adalah ester asam lemak dengan gliserol, juga ester asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Lalu lipid majemuk. Lipid majemuk adalah fosfolipid yang terbuat dari fosfat dan lipoprotein dari protein. Kemudian lipid turunan. Lipid turunan adalah senyawa lipid yang tidak dimasukkan ke dalam lipid sederhana dan juga lipid majemuk. Kita ke pembahasan fungsi lipid. Fungsi lipid adalah sebagai penyimpan energi, transportasi metabolik, sumber energi, sumber zat untuk sintesis hormon, komponen utama semua jenis sel, pelindung tubuh, dan alat angkut vitamin larut dalam lemak, juga pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Nah, lalu apakah manfaat lipid dalam kehidupan sehari-hari? Lipid mempunyai peranan yang sangat penting bagi metabolisme makhluk hidup. Di antaranya adalah sumber energi, insulasi termal, pelindung organ tubuh, dan juga pengangkut vitamin. Sebagai sumber energi, lipid tergolong sebagai bentuk penyimpan energi yang sangat efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid dapat memberikan energi 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Sebagai insulasi termal atau panas,
Beberapa mamalia mempunyai lapisan lipid yang terletak di bawah kulit yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup pada laut dingin. Sebagai pelindung organ tubuh, beberapa organ tubuh yang penting mempunyai sifat lembut seperti ginjal. Nah, sehingga ginjal dilapisi oleh lapisan lemak. Lalu sebagai pengangkut vitamin, ada beberapa vitamin yang hanya larut dalam lipid, yaitu contohnya ada vitamin A, D, dan juga E. Selain itu, lipid juga sebagai sumber vitamin. Nah, mari kita ke sifat fisik lipid. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Lipid juga berhubungan dengan asam lemak dan juga esternya. Nah, lipid digunakan oleh makhluk hidup. Oke, matur nuwun. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.